How are you? Untuk hari ini kita akan mengadakan kelas online. Untuk kelas online hari ini kita akan belajar tentang simple future tense. Sebelum kita mulai belajar, saya mau tanya, kalian udah pada makan kan? Pastikan kalian sudah makan sebelum mempelajari simple future tense. Jadi biar kalian lebih konsentrasi, oke? Nah, untuk hari ini kita belajar tentang simple future tense. Simple future tense itu gampangnya adalah dalam bahasa Indonesia pasti akan ada kata apa yo? Yap, ada kata akan. Jadi kalian ingat aja kalau udah ada simple future tense, pasti bahasa Indonesia itu adalah akan. Akan. Udah dari kata akan aja itu artinya adalah kegiatan yang belum terjadi. Jadi baru akan kalian lakukan dan baru kalian rencanakan. Nah, untuk akan sendiri itu bisa ditranslate menggunakan dua kata. Yang pertama yang paling lumrah banget, yang paling sering kalian gunakan, yang paling sering kalian dengar itu adalah kata will. Dan satu hal lagi yaitu adalah to be going to. Nah, will atau to be going to, kalau ditransitin dalam bahasa Indonesia, mereka sama-sama artinya akan, gak ada bedanya. Cuman, bentuk dan makna dari kalimatnya aja yang berbeda. Apa sih bedanya, Miss? Nah, sekarang Miss jelaskan di sini bedanya. Nah, di PowerPoint itu sudah ada, jadi bedanya adalah beberapa hal tersebut. Will dan to be going to. Di situ kan ada beberapa bedanya ya. Nah, di sini kita fokusnya hanyalah pada yang pertama, tentang activity-nya saja. Kalau will, itu untuk uncertain activity. Ada yang tahu maknanya uncertain activity? Yep. Uncertain activity itu maknanya adalah kegiatan yang belum pasti akan kalian lakukan. Nah, itu artinya adalah ketika kalian mengucapkan kalimat atau kegiatan tersebut, artinya kalian hanya spontanitas tanpa ada direncanakan sebelumnya. Tapi kalau to be going to, itu adalah kegiatan yang pasti atau certain activity. Artinya kegiatannya pasti akan kalian lakukan karena kegiatannya sudah kalian rencanakan dengan matang sebelum kalian ucapkan. Itulah beda makna dari penggunaan will dan to be going to. Nah, untuk yang lainnya, untuk prediction dan personal opinion, offering help, promises. Nah, seperti itu. Itu pun ada bedanya juga dalam penggunaan will dan to be going to. Tapi untuk kali ini, section yang hari ini kita akan lebih fokus ke tentang pembahasan uncertain activity dan certain activity ya saja ya. Nah, kalian udah tahu belum kalau keterangan waktu dari simple future itu apa aja? Coba sebutin. Kalau emang kalian dulu waktu sekolah itu benar-benar belajar, bukannya bolos. Ayo. Oke, sekarang keterangan waktunya. Mungkin ada beberapa dari kalian ada yang benar ya nyebutin. Yang paling lumrah banget dari kalian sebutin, pasti semuanya nyebutin adalah tomorrow. Yap, kata tomorrow atau besok itu pasti sudah mengidentifikasikan dari simple future karena kegiatannya akan dilakukan, ya kan? Ada kata next week juga, next month, next year, 2 weeks later, 3 days later, etc. Masih banyak banget lainnya. Nanti kalian sendiri cari ya, biar lebih banyak vocabulary yang kalian punya. Nah, ini berikut yang Miss tampilkan itu adalah beberapa contoh dari time signalnya. Nah, sekarang udah tahu akan dan sebagainya, tapi gimana sih Miss caranya buat kalimat menggunakan simple future tense dengan kata will, terus biar gramatikalnya bagus gitu. Nah, sekarang Miss juga akan jelaskan gimana sih caranya yang baik dan benar. Nah, di sini yang pertama kita akan bahas adalah kata will ya. Jadi, sebelum kita lanjut, silakan diambil buku catatan kalian. Kalian bisa mencatat juga atau kalian nanti bisa menggunakan latihan juga di buku ya. Oke, kita mulai yang pertama. Udah siap nih? Oke, karena sudah siap semua, kita lanjut. Yang pertama, ini bentuk positif dari kalimat will. Jadi positive sentence dari kalimat yang menggunakan kata will.
Jadi patternnya atau formulanya yaitu diawali dengan kata subjek dulu, setelah itu will, setelah itu verb 1. Jadi di box sebelahnya juga bisa kalian lihat subjek itu dijabarkan jadinya I, you, they, we, she, he, it. Setelah itu will, setelah itu verb 1. Jadi kalau udah simple future tense, kita hanya berfokus pada kata kerja bentuk pertama. Nah, untuk yang contoh pertama bisa kalian lihat pada slide-nya, yaitu saya akan datang besok. Kira-kira gimana yo? Oke, ada beberapa dari kalian yang benar dan masih ada yang beberapa ragu untuk menjawab ya. Oke, yang pertama itu I will come tomorrow. Jadi sayanya translate dulu. Sayanya I, akannya will, datangnya come, besok tomorrow. Kita coba nomor 2 ya, dicoba. Yang lainnya jangan diem, ayo coba juga biar kalian lebih paham. Kalau nggak dicoba, jadi nggak ngerti. Kami akan belajar besok pagi. Oke. We will study tomorrow morning. Lanjut. Dia perempuan akan membeli sebuah buku 2 hari lagi. Ditransit satu persatu ya, dicoba. Yep, she will buy a book 2 days later. Nah, ini adalah bentuk positive sentence yang menggunakan kata will. Masih mudah kan? Gampang kan? Yap, ini masih gampang banget guys. So, kita lanjut ya. Kita lanjut ke bentuk yang negatif. Bentuk positif dan negatif itu hampir sama. Tapi ada bedanya. Yaitu di kata negatif sentence-nya itu ada kata not. Jadi will-nya diikuti dengan kata not. Jadi will not atau disingkat menjadi kata won't. Jadi untuk penjabarannya juga sama. Sama seperti yang positif sebenarnya, cuma tambahannya adalah not-nya saja. Nah, kita ke contoh ya. Kamu tidak akan datang besok. Kira-kira gimana? Betul. You will not come tomorrow. Yang kedua, yep. We will not study tomorrow morning. Dia perempuan tidak akan membeli sebuah buku 2 hari lagi. She will not buy a book 2 days later. Nah, kalau kalian perhatikan, bentuknya sama bukan seperti yang bentuk positif tadi. Cuman bedanya adalah di sini ada kata not-nya saja. Gimana sih? Kita tidak bisa mulai paham kan? Kalau misalnya masih merasa kurang, coba diputar lagi videonya ya. Oke, kalau gitu sekarang Miss lanjut ya. Sekarang Miss lanjut ke bentuk yang bertanya. Untuk soal bertanya atau untuk kalimat bertanya, itu bentuknya ada 2. Yang pertama itu adalah yes no questions, yang dimana bentuknya dalam bahasa Indonesia selalu diawali dengan kata apakah. Nah, kalau misalnya apakah, kebetulan itu tidak ada translatannya ya guys ya. Jadi kita lihat kata kuncinya. Kata kuncinya bisa dilihat di mana Miss? Kata kuncinya selalu terletak setelah subjek. Dalam bahasa Indonesia ya. Nah ini saya contohnya seperti ini. Apakah kamu akan datang besok? Jadi apakah, seperti yang Miss bilang, apakah nggak ada translatannya? Terus gimana cara kita bisa buat kalimatnya dengan benar? Jadi kamu lihat habis subjek. Jadi setelah kata kamunya di situ ada kata akan kan? Nah jadi apakahnya itu menggunakan kata akan. Jadinya will-nya dulu, setelah itu subjeknya, setelah itu baru verb satunya. Jadi ini kira-kira gimana yuk? Yep. Will you come tomorrow? Gitu jadinya. Jadi akannya maju, baru kamu, baru datang, baru besok. Terus lanjutannya, apakah kami akan belajar besok pagi? Yep. Will we study tomorrow morning?
Apakah dia perempuan akan membeli sebuah buku 2 hari lagi? Betul sekali. Will she buy a book 2 days later? Jadi bentuknya terbalik ya guys dari bentuk yang positif. Kalau yang positif kan subjeknya dulu baru will. Kalau yang bertanya tapi menggunakan yes no questions bentuknya, jadi will-nya dulu baru subjeknya. Nah ini bentuk bertanya yang pertama. Sekarang Miss jelaskan bentuk bertanya yang kedua, yang dimana menggunakan WH questions. Di sini kalian udah pada tahu kan WH question itu apa aja? Nah, bagi yang nggak tahu, di situ sudah Miss jabarkan juga beberapa bentukan dari WH question. Silakan dibaca sendiri ya. Nah, jadi urutannya adalah WH questionnya terlebih dahulu, setelah itu baru diikuti will, setelah itu subject, setelah itu adalah verb 1. Contohnya, jam berapa kamu akan datang besok? Jadi yang ditranslate pertama itu adalah jam berapa ya dulu. Setelah itu baru akannya, baru kamu, baru datang besok. Gitu cara urutannya. Jangan mentranslate-nya dari jam berapa kamu akan datang besok. Nggak gitu translate-nya. Oke, jadi bentukan yang tepat adalah what time will you come tomorrow? What time will you come tomorrow? Bukan what time you will come tomorrow. Itu kurang tepat dia ya. Yang tepat adalah what time will you come tomorrow. Kita coba yang nomor 2. Coba kalian jawab di sini. Di mana kami akan belajar besok pagi? Diingat urutannya ketika kalian menjawab. Oke. Jadi jawabannya adalah where will we study tomorrow morning? Oke, sudah lumayan. Kapan dia perempuan akan membeli sebuah buku? Yap. When will she buy a book? Nah, gitu bentukannya. Jadi bentuknya hampir sama seperti yang yes no questions, cuman tambahannya adalah di WH questionnya aja. Ditambah di awalnya, gitu guys. Oke. Nah, ini adalah bentukan dari kalimat yang menggunakan kata will. Miss sudah menjelaskan bentuk yang positif, negatif, serta bertanyanya. Jadi kalian sudah mendapatkan informasi gimana sih caranya buat kalimat yang tepat. Nah, untuk lebih memahami gimana apakah kalian benar-benar sudah mengerti atau belum, sebelum kalian lanjut videonya Miss, silahkan di pause terlebih dahulu. Setelah itu kalian coba latihannya yang di buku, itu ada di halaman 18. Cari kegiatan yang bacaannya adalah uncertain activity. Ditranslate dulu, dicoba dulu menjawab itu. Kalau sudah benar-benar paham ataupun sudah lumayan mengerti, kalian bisa lanjut videonya agar kalian tidak kebingungan nantinya mendengarkan penjelasan dari Miss untuk selanjutnya. Oke? Oke, kalau gitu. So, kalian udah coba kan yang di buku paketnya. Nah, untuk jawabannya kira-kira benar atau enggak, nanti kita bahas ketika kita bertemu di kelas offline ya. Jadi nggak usah worry. Yang penting kalian udah mau coba aja dulu. Oke, salah benar itu nggak masalah. Namanya juga masih belajar kan. Yang penting kalian udah ada pemahaman yang lebih dalam lagi tentang gimana sih cara buat kalimat menggunakan kata will. Oke, kalau gitu sekarang ini summarizing-nya. Jadi kalian bisa baca juga sebagai catatan juga. Ini summarizing dari bentukan yang will-nya. Oke. Nah, contohnya dijadiin 1. Jadi biar kalian lebih paham. Jadi bisa dicek lagi jawaban kalian. Kira-kira jawaban kalian udah sesuai belum ya kira-kira menggunakan patternnya atau rumusan yang sudah Miss jelaskan sebelumnya. Jadi ikuti urutan dari patternnya atau formulanya, oke? Well, so untuk will sudah selesai pembahasannya. Sekarang gimana sih Miss caranya buat kalimat kalau seandainya saya mau nyatain kalimat menggunakan to be going to-nya?
Oke, kita mulai ya. Oke, so yang pertama itu seperti biasa dimulai dengan kata positifnya dulu, kalimat positifnya. Pola kalimatnya masih sama, di mana subjek dulu, cuman di sini will-nya kita ganti menjadi to be, going to. Miss, to be itu apa sih? Nah, to be di situ sudah ada di kolomnya ya. Jadi jangan ditulis saya subjek terus ditulisnya to be gitu, enggak. Jadi masing-masing subjek sudah ada pasangannya, sudah ada to be-nya. Nah, di kolom situlah pasangannya ya. Untuk contoh yang pertama, example-nya, saya akan datang besok. Sayanya apa bahasa Inggrisnya? Terus akannya, to be-nya saya apa? Terus ditambahkan dengan going to. Baru datang, baru besok. Jadinya, I am going to come tomorrow. Gitu jadinya. Lanjut lagi. Kami akan belajar besok pagi. Okay. We are going to study tomorrow morning. Kaminya we, habis itu akannya ditranslitkan pakai to be going to tuh. Nah, dari to be-nya we itu adalah are. Sedangkan lanjutannya itu harus going to. Habis itu verb satunya adalah belajar, yaitu study. Besok pagi adalah tomorrow morning. Jadi makanya we are going to study tomorrow morning. Gitu. Setelah itu, contoh yang berikutnya. Dia perempuan akan membeli sebuah buku 2 hari lagi. Yep. She is going to buy a book 2 days later. Bagi kalian yang sudah mengerjakan soal dari kata will, pasti untuk to be going to tidak akan terlalu sulit untuk memahaminya, apa bedanya, gitu. Jadi makanya saya sarankan kalian menjawab pertanyaan dulu, baru lanjut ke to be going to ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk yang negatif. Di sini bentuknya hampir sama seperti yang bentuk positif. Hanya bedanya seperti biasa adalah tambahan not-nya. Nah, pada tabel yang sudah kalian lihat, itu sudah ada bentukan singkatannya. I'm not, itu bentuknya ain't, and then are not, aren't, and then she is not, isn't. Gitu, jadinya bentuknya disingkat, boleh juga tidak. Kamu tidak akan datang besok. Jadi kamunya dulu, setelah itu tidak akannya, to be-nya dulu, tambahkan not, baru going to. Ya, jadinya you are not going to come tomorrow. Nah, and then kami tidak akan belajar besok pagi. We are not going to study tomorrow morning. Dia perempuan tidak akan membeli sebuah buku 2 hari lagi. Betul. She is not going to buy a book 2 days later. Jadi bentuknya beda ya, bentuknya positif dan sini bentuknya negatif. Oke, kita lanjut ya. Sekarang bentuknya yang bertanya, yang diawali dengan yes, no, question. Yang pertama itu adalah to be-nya dulu, setelah itu baru subjeknya, setelah itu baru going to, baru verb 1. Nah, untuk contohnya seperti ini. Apakah kamu akan datang besok? Betul. Are you going to come tomorrow? Maaf, Mi jadi sedikit batuk nih jadinya. Apakah kami akan belajar besok pagi? Yep. Are we going to study tomorrow morning? Selanjutnya, apakah dia perempuan akan membeli sebuah buku 2 hari lagi? Oke, betul. Is she going to buy a book 2 days later? Jadi silakan diikuti dengan pola kalimatnya. Jadi seperti yang Miss jelaskan sebelumnya, apakah itu nggak ada transitannya. Jadi kalian harus lihat ke kata kuncinya.
Oke, selanjutnya itu adalah bentukan yang WH questions. Hampir sama, cuma bedanya adalah tambahan dari WH question di awalnya. Contohnya, jam berapa kamu akan datang besok? What time are you going to come tomorrow? Selanjutnya, di mana kami akan belajar besok pagi? Yep. Where are we going to study tomorrow morning? Selanjutnya, kapan dia akan membeli sebuah buku? Yes. When is she going to buy a book? Jadi seperti itu bentukannya. Jadi WH questionnya dulu, saya itu baru to be-nya, dilihat to be-nya, subjeknya dulu, subjeknya apa sih? Baru kalian bisa tentukan to be-nya harus apa. Setelah itu baru diikuti dengan subjek, setelah itu baru ke going to dan verb 1. Nah, jadi kalau bisa kita summarizing, bentukannya adalah patternnya. Jadi kalau yang positif itu subjek dulu, baru to be, baru going to, baru verb 1. Kalau yang negatif, itu subjek dulu, baru to be, baru not, baru going to, baru verb 1. Yes, no questions, to be-nya dulu, baru subjeknya, baru going to, baru verb 1. Kalau yang WH question, WH questionnya dulu, baru to be, habis itu subjek, habis itu going to, baru verb 1-nya. Nah, untuk example-nya juga bisa kalian lihat ya. Mereka akan datang ke rumahmu jam 7. They are going to come to your house at 7 o'clock. Itu bentuknya yang positif. Kalau yang bentuknya negatif, cukup kamu tambahkan not saja setelah to be-nya. Jadinya, they are not going to come to your house at 7 o'clock. And then untuk yang yes no question, apakah kami akan datang ke rumahmu jam 7? Seperti yang saya bilang, apakah kan tidak ada kata transitannya ya, jadi kata akannya. Kan sih pakai to be going to, jadi to be-nya dulu. Are they going to come to your house at 7 o'clock? Setelah itu, WH question-nya, mengapa mereka akan datang ke rumahmu jam 7? Why are they going to come to your house at 7 o'clock? Yes, no, dan W. Coba kalian perhatikan. Pola kalimatnya sama bukan? Cuman bedanya adalah di W-nya ditambahkan Y-nya saja. Dan pola kalimat di belakangnya tetaplah sama. Well guys, so thank you very much. Itulah explanation untuk hari ini untuk simple future tense-nya. Sebelum kalian lanjut untuk menjawab kuis di bawah ini, kalian wajib sekali untuk melakukan exercise kembali di buku modul kalian. Itu ada di halaman 18 sampai 20. Silakan dijawab dengan seksama hingga kalian sedikit tidaknya mulai mengerti. Jika kalian sudah sedikit tidaknya mulai memahami, baru jawab kuisnya ya. Nah, bagi kalian yang masih memiliki pertanyaan atau masih bingung gitu dengan penjelasan yang sudah berikan lewat video, kalian bisa banget nanti dicatat dulu pertanyaannya. Setelah itu di kelas offline kalian bisa bertanya sebanyak mungkin dengan Miss, oke? So, saya harap video ini bermanfaat buat kalian. So, good luck untuk kuisnya and have a nice day.